pas lagi Lebaran. Kan anak-anaknya Abi 4 perempuan 1 laki-laki. Yang perempuan yang nggak pakai jilbab cuma Nana. Dan Nana tahu, Nana sering ditanya, Abi juga kemudian sering ditanya soal itu. Nana kadang suka sedih gitu, gimana cara jawabnya. Kadang suka bingung juga. Jadi Nana mau minta Abi bantuin Nana jawab. Walaupun sebetulnya Nana biasanya jawabnya adalah, Abi pernah nulis buku soal itu, jilbab pakaian wanita muslimah. Bukunya bestseller, jadi tolong dibaca, tolong dicari supaya dalil-dalilnya lengkap. Cuma mungkin karena ini momen Lebaran, mungkin Abi bisa cerita. Abi juga mungkin bisa tambahin sedikit soal itu, Abiku. Soal jilbab ini selalu jadi Bi, jadi pembahasan. Jilbab. Jauh sebelum revolusi Iran, jilbab seperti apa yang terjadi sekarang belum dikenal. Jauh sebelum ini, kiai-kiai besar kita, Kiai Hashim Asy'ari, sampai kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, istri-istri mereka, anak-anak mereka tidak memakai jilbab sebagaimana orang-orang dewasa ini memakai jilbab. Jadi ada 3 kemungkinan. Mereka itu tidak pakai jilbab karena tidak tahu bahwa itu wajib. Orang kan sekarang wajib jilbab, tidak tahu bahwa itu wajib. Nah, apa kira-kira mereka itu tidak tahu bahwa itu wajib? Atau justru tahu bahwa itu salah satu alternatif? Habib duga begitu. Kecuali jawaban yang kedua, dia takut sama anaknya, takut sama istrinya. Dia mau suruh pakai jilbab, menolak. Takut. Dan itu tidak mungkin. Di mana-mana kita melihat sekarang ini orang pakai jilbab, sebahagian garis bawahi sebagian sebagai mode, bukan sebagai tuntunan agama. Ya, dansa-dansi masih ini. Abi terus terang jauh lebih menghormati seorang wanita yang memakai kebaya, memakai kerudung, atau bahkan buka kerudungnya, tapi bersikap hormat, salat pada waktunya, akhlak dan sebagainya, daripada pakai jilbab tapi dansa-dansi, daripada ini. Bagaimana menurut Caca? Pertanyaan datang dari Damran. Ya Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap Quraisy Shihab tentang jilbab? Quraisy Shihab mengatakan ulama dahulunya juga dari kaum Muhammadiyah maupun Asy'ari katanya juga anak dan istri-istrinya juga tidak berjilbab. Itu sebagai ikutannya. Jadi bagaimana tanggap Ustaz tentang Quraisy Shihab ini? Tolong Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan, memang Bapak Quraisy Shihab ini tidak konsekuen dan konsisten dalam masalah jilbab ini. Kita tidak boleh beralasan ulama sana, ulama sini, itu kena alasan. Ini masalah Islam. Di dalam Al-Quran surah jelas, dalam surah Al-Ahzab ayat 59 itu, hai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, putri-putri atau perempuan mukmin supaya dia mengulurkan jilbabnya. Itu Allah mengatakan, itu fil amar. Jadi jangan punya alasan yang lain-lain pula. Ulama juga tidak ada ukuran di sisi Allah, tak diterima Allah. Allah yang menyuruh contoh yang terbaik itu adalah nabinya. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhirah. Itu kata Allah. Contoh yang sebaik itu adalah Rasul, bukan yang lain. Kalau ada Rasul yang menerangkan dalam Al-Quran wajib, ya wajib. Tak perlu dikatakan dari ulama, dari Muhammadiyah lah dan sebagainya. Tidak ada ukurannya Al-Quran. Nah itunya. Nah, saya beri tanggapan sedemikian tentang Quraisy Shihab. Kita kalau untuk Islam itu istiqomah apa kata Allah. Kalau sudah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, kita tak ada pilihan lain.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nur itu, ayat 52 itu, Samikna wa ata'na. Kalau Allah telah meminta, jawabnya Samikna wa ata'na. Itu bagi orang mukmin. Ya, kami dengar dan kami taati. Jangan Samikna wa asaina, kami dengar dan kami cuekin. Tak begitu. Oleh sebab itu saya menyarankan, siapapun orangnya, kita uswatun kita ada Rasulullah. Jangan berasal yang lain pula. Kalau seandainya ulama itulah sebagai contohnya kena istrinya tidak berjilbab, berarti bukan Rasul contoh kita. Ulama yang anak tak berjilbab itulah sebagai contoh kita. Itu keliru itu. Ya, jangan kita seperti apa? Mencontoh bukan yang hak itu kita contoh, jangan. Ya. Jadi ukurannya Allah dan Rasulnya, apa yang disampaikan Allah itu dia. Ya, bukan yang lain-lainnya. Jadi kita kalau masalah Islam tu jangan yang jawabnya bukan-bukan. Dalam Quran menerang bagaimana? Wajib. Siapa yang wajib? Allah. Kepada siapa diperintah Allah? Kepada Rasulnya. Untuk disampaikan kepada istri-istri Rasul dan istri orang mukmin, ya, dan anak perempuan orang mukmin. Harus mengulurkan jilbabnya. Itu perintah Allah. Jangan beralasan yang lain. Itu namanya berdalih. Dalih itu tidak punya dasar. Sudah ada contoh yang dicontoh Allah, kenapa pula yang lain dipilih? Itu jangan ya. Oleh sebab itu mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Rasulnya. Jangan mengikuti suatu ulama suk, kata Allah. Ulama suk itu nanti kata Allah dimasukkan ke neraka itu duluan daripada penyembah berhala. Hati-hati itu. Jangan kita mengikuti ulama suk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.